hati yang keras dilembutkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang sanggup bertahan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang mampu bertahan, baik kekerasan hati maupun yang bukan dari Tuhan, baik karena kutuk keturunan, baik karena dosamu sendiri, dosa nenek moyangmu, tidak akan sanggup bertahan dalam hadirat Tuhan. Yang membuat engkau buntu, yang membuat engkau tidak bisa bertumbuh, yang membuat engkau tidak bisa berhasil, yang membuat engkau tidak bisa sukses, semuanya dihakimi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini engkau terima pengurapan yang daripada Tuhan. Mari Roh Kudus, kami serahkan anak-anak ini kepadamu semuanya. Tembusi hati mereka, kedalaman yang tidak bisa disentuh oleh manusia, yang tidak bisa disentuh oleh guru-guru, yang tidak bisa disentuh orang tua mereka. Hari ini Tuhan sentuh melalui Roh Kudus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, waktu saya hanya 20 menit. Saya jalan-jalan, saya mau tatap muka dengan Anda. Adik-adik semuanya. Perhatikan. Ada yang ingin saya sampaikan hari ini. Pada tahun 2030, Indonesia akan masuk di mana Indonesia mengalami yang namanya bonus demografi. Mungkin kalian sudah tahu. Bonus demografi itu di mana penduduknya dihuni orang-orang yang usianya produktif. Antara 15 sampai 60 tahun. Itu di tahun 2030. Nah, apa untungnya sama saya, Pak Pendeta? Mungkin kalian nggak mengerti. Dulu Korea Selatan itu negara yang sangat miskin. Miskin sekali. Tetapi pada masa mereka mengalami yang namanya bonus demografi, mereka menjadi negara yang kaya. Usia-usia produktif. Dan menjadi pertanyaannya, maukah kalian mengambil bagian, menjadi bagian dari keberhasilan Indonesia pada waktu itu? Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta nggak bisa berhasil. Kenapa nggak bisa berhasil? Saya lahir dari keluarga miskin. Oh, nggak bisa sekolah. Saya juga dulu seperti itu. Tahu tidak, saya alumni dari sini. Saya lulus dari sini 2007. 14 tahun yang lalu. Nggak kepikiran kuliah. Nggak kepikiran kuliah sampai S2, nggak kepikiran. Tapi Tuhan tolong saya bisa sampai S2. Orang tua saya miskin. Ada yang kenal. Sekarang ya puji Tuhan, nggak miskin-miskin banget. Tuhan pulihkan. Ya. Tapi saya bukan mau menyaksikan itu. Saya mau bilang begini. Engkau mungkin berkata nggak mungkin berhasil, Pak Pendeta, aku miskin. Nggak mungkin sukses, Pak Pendeta. Aku broken home, keluarga dari broken home. Nggak mungkin, Pak Pendeta. Orang bilang saya bodoh kok. Orang bilang saya nggak punya masa depan. Orang bilang saya ya oke lah, whatever lah. Mereka kasih saya penilaian paling negatif. Tapi saya mau bilang begini, jangan entertain di pikiranmu penilaian-penilaian orang yang negatif. Kenapa? Karena kesuksesanmu tidak ditentukan apa kata orang, tetapi kesuksesanmu ditentukan apa kata Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau nggak mau dekat sama Tuhan, gimana Tuhan mau mengubah hidupmu? Dan yang kedua, saya mau bilang begini, ada sebuah riset, penelitian. Ini bukan hanya sebuah omongan seseorang, tapi ini sebuah penelitian. Penelitiannya seperti ini. IQ hanya membuat engkau berhasil sebanyak 20%. IQ-mu, kepintaranmu, kecerdasanmu hanya membuat engkau berhasil 20%. Tetapi 80% yang membuat engkau berhasil, hubunganmu dengan gurumu dan hubunganmu dengan orang tuamu. Makanya zaman sekarang setan kerjanya merusak hubunganmu dengan gurumu dan merusak hubunganmu dengan orang tuamu. Karena setan tahu kalau engkau punya hubungan yang baik dengan gurumu, kalau engkau punya hubungan yang baik dengan orang tuamu, engkau pasti berhasil selama 80%. Ingat itu adik-adikku.
Engkau akan mengalami keberhasilan selama hubunganmu baik. Tapi jangan jadi malas belajar. Yang kecerdasanmu di bawah rata-rata, jangan menyerah, belajar terus. Tapi kalau kau nggak bisa pinter, udah belajar, tapi jangan gara-gara main gadget terus. Kau tidak pintar. Jangan gara-gara main game, engkau jadi bodoh. Tetapi kalau engkau sudah belajar, dan kamu nggak mampu menjadi orang yang bijaksana, orang yang pintar, nggak apa-apa. Kalau sudah belajar ya, jaga hubunganmu dengan gurumu. Jaga hubunganmu dengan orang tuamu, pasti engkau berhasil 80%. Saya mau cerita tentang Daud. Mungkin engkau berkata, nggak mungkin Pak Pendeta, susah. Saya di kampung, saya dari daerah yang nggak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang yang bernama Daud dalam Alkitab. Daud ini dibeda-bedakan sama orang tuanya karena memang usianya masih muda. Ketika Samuel yang disebut nabi mencari pengganti Raja Saul, mencari pengganti dari seorang raja, maka Samuel mendatangi orang tua daripada Daud. Yang ditawarkan bukan Daud, yang ditawarkan kakak-kakaknya semuanya. Karena Daud masih kecil, Daud nggak dianggap. Mungkin kamu juga begitu. Orang tuamu membeda-bedakanmu. Atau bahkan mungkin, nobody knows, gurumu membeda-bedakanmu karena kecerdasanmu. Mungkin. Daud juga mengalami hal yang sama. Daud juga mengalami yang sama, dia nggak dianggap, dia nggak dipedulikan. Ketika Samuel berkata, mana anakmu? Dia tawarin yang gede-gede badannya. Dia kasih yang pinter, dia kasih yang bijak, dia kasih yang tampan. Mungkin engkau berkata, nggak mungkin, nggak ada yang peduli sama aku. Saya juga pernah mengalami. Kalau saya kasih tunjuk foto saya waktu sekolah saya kecil, kurus. Kalau main bola nggak ada yang mau ngajak saya jadi tim. Karena dia bilang beban. Kalau main bola voli apalagi? Jadi beban. Jangan lihat saya yang sekarang. Saya udah banyak makan gemuk. Saya juga begitu dulu. Daud juga seperti itu. Daud juga seperti itu. Dibeda-bedakan. Tapi Daud bisa jaga hatinya. Daud tetap fokus menyembah Tuhan. Daud tetap fokus memuliakan Tuhan. Daud tetap fokus menjaga hubungannya dengan orang tuanya. Maka saatnya tiba, Daud diangkat oleh Tuhan. Saya juga mau bilang begitu samamu. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan gurumu. Jaga hubunganmu dengan orang tuamu. Perbaiki. Jangan ada yang sakit hati dengan orang tua di sini. Jangan. Jangan ada yang sakit hati dengan guru di sini. Jangan. Kalau engkau sudah sakit hati dengan gurumu, kalau engkau sudah sakit hati dengan orang tuamu, kamu akan gagal. Kamu akan gagal. Maka hari ini saya mau katakan, dengarkan. Ketika Daud bisa menjaga hatinya, ketika Daud bisa terus menjaga hubungan dengan orang tuanya, Daud diangkat menjadi raja. Ada seorang bernama anak muda yang bernama Yusuf. Kalian kenal, kalau pernah baca Alkitab tahu. Yusuf ini sangat muda. Orang tuanya sangat mengasihi dia, orang tuanya sangat mencintai dia, tapi saudara-saudaranya membenci dia. Saudara-saudaranya memusuhi dia. Sehingga Yusuf dijual. Yusuf diperdagangkan di pasar. Nggak pakai apa-apa. Kalau seandainya Yusuf diberdirikan di sini, kalian akan lihat bahwa di wajahnya tidak ada keberhasilan. Karena dia dijual sebagai budak. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 2, Tuhan berkata seperti ini. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf sebagai orang
yang selalu berhasil. Nah, pertanyaannya begini. Kamu sudah mungkin tidak mampu secara IQ. Mulai perbaiki hubunganmu dengan gurumu. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Saat engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah hidupmu dan engkau akan menjadi seorang yang bijaksana. Engkau akan menjadi seorang yang pintar. Hari ini, saya mau katakan, engkau yang mengalami kepahitan, engkau yang mengalami sakit hati, engkau yang menyimpan amarah terhadap orang tuamu, bereskan hari ini. Selesaikan hari ini. Karena hari ini Tuhan akan bekerja. Karena hari ini Tuhan akan mengubah hidup. Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Ayo, perhatikan pesan ini. Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Dalam Matius 8 seperti ini dikatakan. Ada seorang yang menderita kusta. Mungkin kalau kita mendengar kusta itu biasa. Tapi saya mau mengajak kalian adik-adik semua merenung. Mulai merenung. Orang kusta dalam perjanjian lama adalah orang terkutuk. Orang yang najis. Mungkin sama dengan zaman 2020 yang lalu. COVID-19 pandemi. Orang yang sudah terkena virus COVID-19 akan dijauhi, akan diisolasi, akan dihindari. Demikianlah yang terjadi bagi orang kusta ini. Dia dikucilkan. Karena takut ada yang menular. Dia dihindari. Dia dipisahkan. Itulah sebabnya kalau kita baca di Matius 8. Ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia berkata seperti ini. Apa katanya? Jika Tuhan mau. Tuhan bisa menyembuhkanku. Artinya apa? Orang kusta ini tidak meragukan bahwa Tuhan bisa menolongnya. Tapi orang kusta meragukan bahwa Yesus tidak mau menolongnya. Apa yang membuat hal itu terjadi? Karena orang kusta ini sering ditolak, sering dijauhkan, sering dikucilkan, dihindari oleh semua orang. Mungkin juga engkau menjadi rendah hati, rendah diri, karena sering tertolak. Mungkin engkau tidak sepintar orang lain, rendah diri jadinya, karena sering tertolak. Tapi perhatikan, tadi baca di rumah. Saya nggak sempat baca di sini supaya waktu saya cukup. Baca di rumah. Orang yang merasa tertolak, orang yang dijauhi, orang yang dikucilkan, bahkan yang nggak mau orang ngobrol sama dia juga nggak mau karena takut tertular. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang dan berkata, aku mau. Yang ragu bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia, yang ragu bahwa Tuhan mau menolong dia, Tuhan sendiri datang, aku mau. Bahkan Tuhan nggak hanya ngomong aku mau, dia sentuh, dia jamah, dia doakan yang penyakit kusta, yang dihindari orang. Saya juga mau mengatakan seperti ini sama orang. Mungkin engkau ada yang tertolak di sini. Jangan cari jalan yang nggak benar. Ditolak manusia, ditolak orang lain. Jangan berpikir langkah-langkah yang negatif. Jangan cari jalan yang nggak benar. Saya nggak tahu di sini. Saya pernah di SMA 1 jadi dalang. Bulan lalu kami di Gaban Jahe berkumpul sekitar 15.000 semua sekabupaten. Di sana kami dengar berita-berita yang tidak terlalu mengenakan di antara siswa. Saya pernah ke SMP perbatasan dengan Aceh Tenggara 2 jam dari Sidikalang. Saya dengar ada berita-berita di sana ada karakter-karakter siswa yang nggak benar. Saya nggak tahu di sini. Tapi saya mau bilang begini.
Kalau engkau merasa tertolak, Yesus tidak menolak. Kalau engkau merasa dijauhkan, dijauhi, dihindari, saya mau bilang, ada satu pribadi yang gak pernah menolakmu, yaitu Yesus Kristus. Jangan sia-siakan. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mencintaimu. Jangan hancurkan dirimu dengan obat-obat terlarang. Jangan hancurkan dirimu dengan main game begadang tanpa tidak peduli. Jangan hancurkan dirimu dengan pergaulan-pergaulan yang gak benar. Jangan. Engkau berharga di mata Tuhan. Ingatkan dirimu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Katakan dalam lubuk hatimu, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu gak ada duanya. Enggak, Pak Pendeta. Karena saya dibanding-bandingkan sama mama saya. Masa gak ada duanya? Saya mau bilang kamu gak ada duanya. Mana buktinya? Mau kembar sekalipun sidik jarinya beda. Kamu masterpiece-nya Tuhan. Kamu berbeda dengan orang lain. Jangan sama-samakan dirimu dengan orang lain. Karena kamu satu-satunya ciptaan Tuhan yang berbeda dengan orang lain. Masalahnya, maka engkau mengentertain di pikiranmu bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Engkau berharga, engkau spesial. Sekali lagi saya katakan, jangan rusak dirimu karena engkau berharga di mata Tuhan. Kitab Mazmur berkata seperti ini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkanku atau menolak, tetapi Allah menyambutku. Tuhan menyambutku semua. Tuhan mengasihi. Nah, ketika orang kusta itu mulai meragukan bahwa Tuhan mengubah hidupnya, bahwa Tuhan mau menolong dia, bahwa Tuhan sanggup memulihkan dia, disitulah Yesus datang dan mendekat kepadanya dan berkata, aku mau. Dan hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan pulihkan hubunganku dengan orang tuaku, Tuhan pulihkan hubunganku dengan guruku, Tuhan hari ini aku mengundang engkau masuk ke dalam hidupku. Kami percaya ada kuasa yang daripada Tuhan. Mari semuanya fokus, tutup mata, kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang mengubah hidupmu, biarkan transformasi ilahi ada di dalam hidupmu. Ibrani 10:10 berkata, engkau akan direkayasa, engkau akan diciptakan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, kita angkat satu pujian dulu. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan hati. Minta Roh Kudus menjamamu. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari semuanya ikuti saya ya. Ini semuanya ikuti saya. Hari ini saya percaya. Aku diubahkan. Hari ini hubunganku dengan guruku dipulihkan. Hubunganku dengan orang tuaku dipulihkan. Hari ini aku mengundang Yesus Kristus masuk ke dalamku, menjadi Tuhanku, juru selamatku, penolongku. Dan hari ini
Saya percaya keberhasilan, kesuksesan menjadi milikku. Hari ini setiap kegagalan, setiap kebodohan, setiap kebuntuan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya dibaharui, saya diciptakan ulang, saya direkayasa oleh kuasa yang ilahi. Hari ini saya deklarasikan, aku tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku dibaharui. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Ayo kita angkat satu pujian seperti urusan rindu sungai. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya haus rindu aliran sungaimu. Mari katakan dengan iman. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah besar menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan doaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Semuanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh bunuh diri, roh kecelakaan, roh asusila, roh kebodohan, dengarkan saat ini. Anak-anak ini milik Tuhan. Anak-anak ini milik Tuhan. Engkau tidak berhak lagi atas mereka. Segala kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, saya patahkan, hancurkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan engkau tinggalkan anak-anak ini. Mereka milik Tuhan. Engkau tidak bisa menghancurkan masa depan mereka. Engkau tidak bisa lagi merusak hidup mereka. Apapun yang menjadi rencanamu, hari ini kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat kuasamu dan melemparkanmu ke jurang maut. Engkau tidak bisa kembali lagi mempengaruhi, mengganggu anak-anak ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.